di Masjid Gunung Langit, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut mendengarkan khutbah Jumat. Ayo. Alhamdulillah Rabbil alamin wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tumatua malam minggu, seru-seru malam minggu, jamaah Jumat yang insya Allah kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah kali ini, insya Allah saya akan memberikan sebuah tema tentang keutamaan doa. Ternyata doa itu sesungguhnya ibadah. Jadi Pak Dogengin adalah merupakan sertifikat kasih. Makanya itu Nabi sampaikan dalam sebuah hadisnya, doa ukuran ibadah. Pak Dogengin yang itu Pak kasih. Jadi kalau kita berdoa, sesungguhnya kita beribadah. Makanya ketika kita buka dalam Al-Quran, ternyata banyak ayat yang memerintahkan kita berdoa. Allah yang menyuruh langsung kita untuk berdoa. Itu berarti bahwa kalau ada sebuah perbuatan di mana Allah yang memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu pasti mengandung nilai kebaikan. Pasti itu adalah sebuah kemaslahatan untuk kita selaku hambanya, dan pasti bagi orang yang melakukan perintah dari Allah, maka itu adalah menjadikan dirinya mulia dan pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, Allah memerintahkan kita berdoa, maka itu sebuah perbuatan yang sebuah ibadah. Nah, lebih dari itu, bahwa doa adalah sebuah pengabdian kita pada Allah. Sebagai sedih bentuk al-qulub ta'idi atai dari kuat lima sabar engkata nasuruh pangi meluluan narik kaki meluluan, itu berarti bahwa dipanggil dari dari pun. Makanya innahum malam yas'alillah yattaqu alaihi majapun narik kata dia nerok meluluan dia meluluan ni, maka Allah akan marah kepada.
tuang ni narikun katana de nerok milau. Karena apa? Manusia hamba itu sesungguhnya adalah sebuah kewajibannya dan sebuah ikhtiarnya untuk selalu berdoa dan minta kepada Allah. Karena di samping berdoa sebagai bentuk pengabdian kepada. Yang kedua, bahwa berdoa itu sesungguhnya adalah sebagai sebuah penegasan diri ini kepada Allah, bahwa kita ini makhluk yang lemah, bahwa kita ini makhluk yang rendah, dan juga bahwa kita ini adalah memang sangat tergantung kepada Allah. Oleh karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ingin kerjakan, tapi kalau tidak ada izinnya Allah, maka pasti itu tidak bisa terlaksana. Maka disinilah posisi hamba bahwa melakukan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas, maka sesungguhnya adalah kita mesti selalu berdoa supaya diberikan kemudahan, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Makanya di situ mesti kita berdoa. Dan ternyata ada hadis Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu kitabnya Al-Fathul Mubin fi Syarhi Al-Ba'in. Beliau sampaikan bahwa posisi kita begitu dianjurkannya kita untuk berdoa. Jangankan hal-hal yang besar, sebuah hajat yang besar, keinginan yang besar yang kita ingin minta kepada Allah, ternyata sampai pada persoalan sepele, pada persoalan yang kecil, di situ ada proses yang mesti minta kepada Allah. Di situ disampaikan bahwa namun nih jembatan tak putus, sandal jepit kita yang putus, ternyata kita disuruh minta kepada Allah. Sandal jepit itu berapa sih harganya? 15.000, 20.000 kita sudah dapat. Tapi apa maknanya bahwa konteksnya bukan persoalan nilai, tapi persoalannya adalah kita hamba selalu harus menggantungkan diri ini, harapan ini, kita memang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di hadis di ayat lain Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, minta Allah kepadaku, maka saya akan mengijabah, mengabulkan doa permintaanmu. Makanya seorang ulama namanya As-Sadi itu beliau sampaikan bahwa ayat ini sesungguhnya memberikan penegasan kepada kita bahwa ketika kita berdoa pasti Allah akan mengijabah, pasti mengijabah doa. Makanya pendapat ini itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ka'ab dari Ibnu Qatadah, bahwa ada 3 kelebihan umat Muhammad. Salah satu di antaranya itu dalam persoalan doa, bahwa ternyata dalam persoalan doa di mana umatnya Nabi Muhammad SAW, kita semua ini itu disuruh oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah. Ketika ada keinginan kita, ada harapan kita, ada keluh kesah kita, maka jangan dia lain minta kepada Allah. Maka sodorkan proposal kita kepada Allah, karena yang disuruh berdoa adalah kita semua. Makanya tes kalimat dalam perintah doa itu bentuknya jamak, ud'uni bentuk jamak, bentuk plural, yang menunjukkan adalah perintah kepada lebih daripada 2 orang. Yang dimaksud itu adalah Nabi kita Muhammad SAW dan semua umatnya itu diberikan fasilitas berdoa. Sampaikan hajatmu, sampaikan cita-citamu, sampaikan keinginanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ketika konteks doa dibawa kepada umat-umat terdahulu, ternyata tes kalimatnya, perintah doanya itu hanya berbentuk mufrad, berbentuk tunggal, ud'uni
ud'uni astajib lak. Berdoalah kamu, saya akan mengabulkan doamu. Yang disuruh berdoa hanya nabinya, maka umatnya ketika ada permintaannya kepada Allah, maka dia mesti menyampaikan kepada nabinya. Dan berbeda dengan kita, kapanpun, dimanapun kita berada, maka seyogianya kita ini selalu hanya memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena ada hadis lain Nabi sampaikan bahwa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahu masifta. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha suci, maha hidup, maha mulia. Masir ituannya liwat sirik na puatnya narekun kedakak dua imana setiata melodoang nang kenapa ia berjadinya tadi gagal alun turun tangannya dengan tangan yang hampa. Itu artinya bahwa sesungguhnya isyarat bagi orang yang berdoa, maka doanya insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sisa doa itu ternyata ada 3 model diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Nabi sampaikan dalam hadisnya, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu biha ihda thalath." Asal Nabi tak dengan itu setelah ke berdoa di kuang dia berdoa kepada Allah. Doanya yang dipanjatkan adalah doa tentang kebaikan. Dia tidak memutuskan silaturahim di antara saudaranya. Maka engkau boleh saset di boleh diterima. Ini modelnya doa diterima oleh. Kata Nabi, model pertama imma ayu ajidalah da'watuhu adalah doa yang kita panjatkan itu disegerakan diijabah doa kita, dan itu bisa kita saksikan dari doa-doa yang kita panjatkan langsung napatale uang ini kamu pikir debut yang lain. Doa yang kita minta setiap kali kita setelah salat angkat 2 tangan berdoa, dan ternyata bisa jadi langsung diterima oleh Allah. Itu terkadang ada doa-doa yang disampaikan oleh guru kita. Engkau doa yang biasa nak buat guru yang baca kok nak kurang pakai yang baca, dan biasa kita baca dan spontan kita bisa dapatkan ijabah doa itu, karena memang cara Allah mengijabah doa kita adalah bisa dan langsung bayar cash dan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita bisa terima. Yang kedua adalah kata Nabi, wa imma aydakhiraha lahu fil akhirah. Ada dosi dapat tulenung narik waktu diangkat berdoa. Tak selalu berdoa, tapi selalu ikapasik-kapis ada yang gue makan. Ini masih dapat doa. Saya ini selalu berdoa, tapi ini pagita pamalan dapat doa. Jangan sudah kepada Allah. Oleh karena kata Nabi, wa imma aydakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi doa kita dijawab oleh Allah, tetapi pahalanya tidak diperlihatkan di dunia, tapi itu menjadi investasi di akhirat. Nanti di akhirat kita lihat, dan sesungguhnya itu menjadi bagian dari ijabah dari doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Dan yang ketiga kata Nabi, wa imma ayasbiqa min su'i mislah. Bisa jadi juga bahwa doa yang kita minta, yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ayat kita minta, tapi dia yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena salah satu sifat nama Allah Alimun, Allah Maha mengetahui dari hamba-hambanya yang paling dibutuhkan. Maka bisa jadi adalah
doa kita diterima, tetapi nasellebi pamalat na buang napas salamat ipuri di pancobaan, napas salamat ipuri di abalat na undingin kaken naki dan napas salamat i sebagai bentuk pamalat na nasabarkan naki tuli meluluang piku Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti bahwa sesungguhnya bagi kita berdoa pasti doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga dalam konteks kita beragama, salat itu secara bahasa berarti doa, karena isi di antara salat itu adalah ada ungkapan-ungkapan, ada bacaan-bacaan salat. Ya sesungguhnya itu adalah muatan-muatan doa kita kepada Allah Subhanahu. Makanya ajaran agama kita ada hampir di semua aspek kehidupan kita. Ada doa-doa yang kita panjatkan, mulai dari bangun tidur sampai kita kembali tidur. Oleh karena memang hamba tidak bisa lepas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu kata Nabi, laisa syai'un akram Allah ta'ala minad doa. Dega sewa-sewa paling masuk malah di sisi yang buang ini sanadina dan kaki meleluh. Berdoalah kita selalu, jangan putus asa, karena doa menjadi bagian ibadah dan menjadi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, kita tahu dan sukses di dunia, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga selamat dan sukses di akhirat. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Kasih sudah nonton.